Shalom, jumpa lagi di True Cross Channel. Selamat siang kawan-kawan. Ya, kita jumpa lagi di hari Sabtu. Ya, juga selamat menikmati malam Minggu ya bagi kawan-kawan kita, bagi kawan-kawan Kristen. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa rest hari Minggu ya di gereja ya, berkumpul bersama umat Tuhan, saudara-saudara seiman. Ya, kita lupa motonya. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, jadi sore hari ini kita kembali mau bicara tentang Ustadz Abdul Somad ya, bukan bicara, lebih tepatnya kita melihat beritanya ya, berita tentang Abdul Somad yang ternyata kemarin lusa maksudnya ya, ada kabarnya bahwa Ustadz Abdul Somad ini sempat ditolak untuk ceramah di Jonggol ya, sempat ditolak ceramah di Jonggol. Ya, apakah benar beritanya seperti itu? Ya, itu yang akan kita simak beritanya ya. Ya, Ustadz Abdul Somad tentu semua sudah tahu ya bahwa dia adalah seorang pemimpin agama Islam ya yang terkenal di Indonesia ya. Nah, ini menjadi menarik ya karena setelah sebelumnya dia pernah viral ya ditolak masuk ke Singapura. Nah, lalu kemarin saya dapatkan kabar tentang penolakan ceramah di Jonggol ya. Tepatnya ini oleh sekelompok warga ya, kalau dari berita yang kita dapatkan di media massa ya, tentunya ini oleh sekelompok warga ya, jumlahnya berapa banyak coba nanti kita lihat beritanya ya. Nah, itu sekelompok warga di perumahan Citra Indah itu di Jonggol ya, jadi posisinya itu di wilayah Kota Bogor. Ya, meskipun kalau nanti kita lihat beritanya pada akhirnya tetap apa, eee, tetap berlangsung ya, ceramahnya pada akhirnya tetap jadi ceramah seperti itu ya, dan masalahnya terselesaikan. Ya, nanti kita lihatlah seperti apa beritanya. Nah, bagaimana terselesaikannya dan kenapa penolakannya, ya seperti itulah yang coba kita cari tahu ya. Setelah itu seperti biasa saya akan berikan, tarikannya apa yang bisa kita pelajari sebagai umat Tuhan ya, sebagai orang-orang Kristen yang bisa kita pelajari dari hal ini ya, kalau sampai misalnya ya sebentar ya, ya kalau sampai itu terjadi pada diri kita ya. Oke, sekarang kita lihat dulu beritanya ya, saya akan share screen dulu sebentar kawan-kawan. Sebentar ya, minta waktu sebentar. Iya, suaranya sudah jelas ya. Sebentar ya, ini suaranya keluar tidak ini? Ya, suaranya sudah jelas ya. Oke, ya suaranya jelas. Ya, kita lanjut ya. Kita naikkan dulu beritanya. Ya, itulah beritanya ya. Jelas ya kawan-kawan di layar ya. Di layar sudah saya tampilkan. Ya, coba kita cari dulu ya. Ini dari mana beritanya? Ini dari wartaekonomi.co.id ya. Wartaekonomi.co.id ya. Kehadiran Ustadz Abdul Somad ditolak di Jonggol. Katanya demi jaga kedamaian ya. Ini jadi alasannya dulu ya, kan kalau akhirnya kita sudah tahu ya bahwa ceramah tetap berlangsung dan tetap berceramah begitu Ustadz Abdul Somad terakhir karena masalah terselesaikan. Hanya kita mau lihat urutan peristiwanya ya, kenapa sempat ada penolakan terlebih dahulu ya. Oke, ini dari wartaekonomi.co dulu ya. Kehadiran Ustadz Abdul Somad ditolak di Jonggol demi menjaga kedamaian, begitu ya kurang lebih. Ya, kita cari dulu beritanya. Nah, ini ya. Jadi peristiwanya ini ya sudah tahu ya di perumahan Citra Indah City ya, Jonggol. Ya, tujuannya hendak berceramah ya, ini sudah jelas. Nah, lalu ceramah ini akan diadakan bentar ya. Nah, jika sesuai jadwal, penceramah yang akrab
disapa UAS itu akan mengisi tausiah di acara tablik akbar, ya kalau saya sebut tadi ceramah ya, pada 17 Juni. 17 Juni sekarang 18, berarti kemarin ya, masih hangat beritanya. Nah, di sini salah satu warga memberi ya, jadi dari beberapa orang ini ada perwakilan warga ya, sepertinya begitu, memberikan pernyataan soal penegasan tidak bersedia tempatnya dihadiri oleh dihadiri ceramah oleh sang ulama, nah, begitu ya. Nah, saya coba baca ya ini dari mana ya? Ucapan seorang pria dikutip dari unggahan Twitter ya, Dewi Kamis 16 Juni 2022 ya. Apa isinya? Setelah mengamati perkembangan yang ada atas kejadian yang meliputi Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai. Jadi ini rupanya kelompok atau organisasi atau apa ya ini ya? Masyarakat Cinta Damai Citra Indah Siti dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini yang didapatkan dari unggahan Twitter @dewi00011 Kamis Juni ya. Ia juga menambahkan mencekal kedatangan Ustadz Abdul Somad hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi mengenai alasannya si pria mengatakan ini demi menjaga ketentraman, kedamaian dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh, kiai dan guru kami. Ya, ini ada respon netizen ya, respon netizen ya. Para netizen yang melihat postingan tersebut memberikan respon beragam ya. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, ini dari Warta Ekonomi hanya begitu yang bisa kita dapatkan dari Warta Ekonomi ya, kurang jelas ya. Yang Warta Ekonomi ini hanya alasan dari beberapa warga saja ya, kurang jelas. Kita buka yang kedua ini. Ini dari republika.co.id ya ini. Alasan warga, sebentar ini judulnya dulu ya. Alasan warga Jonggol tolak UAS radikal dan tak masuk rekomendasi Kemenak. Ya ini soal rekomendasi tadi saya sudah bukakan juga ya. Karena kan setahu saya bahwa rekomendasi Kemenak dulu ini yang tentang penceramah yang harus disertifikasi, tapi setahu saya dulu sudah, tidak jadi aturan itu ya, tapi itu saya sudah buka ya, nanti kita baca. Ini kita lihat alasan warga saja dulu ya, kawan-kawan. Ya betul ya, jadi tepatnya jadi di Masjid Perumahan Citra Indah City ya, acaranya itu di Masjid Perumahan Indah City ya. Acara pengajian tersebut sempat ditolak sebagian warga ya. Mungkin yang tadi di Warta Ekonomi itu dikatakan kelompok apa tadi itu? Organisasi ya, mungkin ini perwakilannya ya, Forum Masyarakat Cinta Damai ya. Nah, kalau di republika.co.id ini sebagian warga. Mana sebentar ya. Ya betul ya, di sini ada juga ya. Menurut para penolak mengatasnamakan dirinya Forum Masyarakat Cinta Damai ya. Forum berarti ya. Forum ini biasa kalau di satu komplek perumahan biasa ya, atau ya apapun lah, biasa suka ada dibentuk forum-forum masyarakat seperti itu ya. Perwakilan warga lah seperti itu. Ya, penolakan UAS lantaran paham radikal yang disebarkannya dalam sebuah ceramah. Salah seorang anggota FMCD ini singkatan dari Forum Masyarakat Cinta Damai, berinisial DV ya, mengatakan jejak digital UAS, jejak digital ini yang maksudnya ya ini jejak digital ya di internet ya, banyak ditemukan di YouTube sehingga potensi resiko paham radikal yang disampaikan UAS bisa masuk dan diakses masyarakat luas. Kami masyarakat Forum Cinta Damai itu hadir untuk supaya bagaimana masyarakat perumahan Citra Indah tidak masuk dalam paham yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Kata Divi ketika dikonfirmasi Republika di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 16 Juni 2022. Ya begitulah
alasan dari yang menolak ya, dari si penolak, dari yang kontra, seperti itu. Yang menolak itu kontra ya, kalau yang mendukung pro begitu. Karena nanti saya akan bawakan pro dan kontra seperti jadi singkatannya ya. Jadi yang mendukung semua yang mendukung itu pro, yang menolak kontra ya, itu berlaku umum ya. Nah, oh ini lebih jelas ya. Divi ya, Divi ini yang bicaranya ya, yang bicara ini tadi ya, yang dihubungi sama Republika ini Divi ya, orangnya ini yang dihubungi oleh Republika. Nah, Divi merupakan satu dari 14 orang yang membacakan naskah berisi penolakan kedatangan UAS. Jadi ada 14 orang yang yang perwakilan dari FMCD ini ya. Ya, alasannya untuk kedamaian ya, beralasan agar kawasan perumahan mereka damai, sehingga acara pengajian UAS sebaiknya dibatalkan. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya, alasan penolakannya. Kita tidak baca semua ya, kawan-kawan kan ini sumbernya jelas, jadi nanti bisa dibaca kalau penasaran lagi ya. Nah, itu tadi alasan yang pertama oleh si siapa, FMCD ini ya, FMCD. Nah, alasan yang kedua, kenapa juga kita menolak, karena UAS tidak masuk daftar penceramah yang direkomendasi dari Kemenak. Nah, ini yang saya katakan tadi kawan-kawan, sebenarnya sudah tidak ada rekomendasi ini. Dulu saya pernah ingat, makanya saya cari sumbernya ya. Jadi sudah tidak ada kan oleh tidak jadi diberlakukan seperti itu. Nah, dulu kan pemerintah pernah mau buat daftar, apa, yang direkomendasi negara lah seperti itu. Tapi kan mendapat banyak penolakan ya dan akhirnya memang tidak berlanjut. Nah, jadi ketika saya baca berita ini, saya coba cari apakah, ini ya, apakah daftar penceramah yang direkomendasi dari Kemenak ini masih ada atau sudah tidak ada? Nah, itu nanti kita lihat setelah yang ini ya. Sudah tidak ada ya sebenarnya, tapi kita lihat nanti apa biar lebih jelas ya, sumbernya. Ya jadi kurang lebih itu 2 ya. Oke ya, jadi, kurang lebih alasannya sudah ya seperti itu, cukup ya 2 hal itu alasannya. Nah sekarang kita mau sorot alasan yang ini ya, yang rekomendasi Kemenak ini tentang daftar penceramah, apakah masih ada ya? Saya tadi katakan sudah tidak ada ya, makanya saya cari. Sebentar, oh ya sebelum ke situ, nah ini yang ini ya, ini sebelum itu kita perlu tahu dulu ya, meskipun begitu tetapi, ya istilahnya terjadi penyelesaian ya, terjadi penyelesaian dan acara tetap berlangsung dan Ustadz Abdul Somad tetap apa, tetap jadi berceramah lah ini, jadi dari judulnya sudah jelas ya, ini dari suara.com ya. Tetap jadi ceramah, 7 fakta viral UAS ditolak hadiri tablik akbar di Jonggol. Ya, tapi sebelum ke sini kita loncat sebentar ya, karena saya tadi mau lihat yang ini dulu ya. Tentang rekomendasi Kemenak ya, betul ya, kita lihat baca judulnya saja ya. Tidak tidak usah semuanya. Detiknews.com. Detik News, yang ini saya ambil dari Detik News. UAS ditolak di Jonggol, Wamenak, rekomendasi penceramah Kemenak sudah tidak ada. Ini maksudnya bukan apa, ini jangan salah tangkap kawan-kawan ya. Jadi maksudnya ini Detik tulisnya kurang jelas kalau dari judul ya, tapi maksudnya ini sebenarnya bahwa daftar rekomendasi Kemenak itu tidak ada daftar lagi maksudnya, bukan jangan disalahartikan UAS tidak ada di dalam daftar ya, bukan seperti itu, tapi surat rekomendasi seperti itu tuh sudah tidak ada atau memang tidak ada ya, tidak diberlakukan, bukan sudah tidak jadi diberlakukan. Dulu sempat mau ada ya, tapi tidak diberlakukan. Kalau dari judulnya ini, dari judul Detik News, bisa salah tangkap ini. Nah, kita baca sedikit isinya biar lebih jelas ya. Nah ini ya, nah ini dari sini ya. Rekomendasi penceramah itu dibuat saat Kemenak dipimpin Lukman Saifuddin sebagai Menteri Agama. Setelah menuai protes, Kemenak tak lagi menerbitkan surat rekomendasi penceramah. Nah, jadi sudah tidak ada surat rekomendasi, tidak jadi diluncurkan, tidak jadi dibuat. Saya ingat ini saat Pak Lukman Saifuddin menaknya setelah menuai protes dari masyarakat. Program tersebut diserahkan ke MUI. Sejak itu Kemenak tidak pernah lagi menerbitkan surat rekomendasi untuk penceramah, kata Zainud ya.
Jadi, karena judul ini kurang jelas tadi terpaksa kita baca isinya supaya tidak salah paham, supaya kita tidak gagal paham ya. Ya jadi, kalau kita baca sesuatu itu harus jelas ya. Oke jadi, alasan yang kedua itu tidak sesuai fakta ya, jadi memang tidak ada lagi apa, rekomendasi itu memang tidak ada begitu. Memang tidak ada surat rekomendasi untuk seluruh Indonesia, tidak ada surat tidak jadi di ini, tidak jadi apa, tidak jadi dibuat gitu. Kan dulu mau dibuat ya waktu zamannya Kemenak dipimpin Lukman Saifuddin, tapi karena menuai banyak protes jadi tidak jadi, tidak ada lagi surat-surat rekomendasi ya. Oke, jadi alasan yang bisa kita pahaminya yang pertama itu ya, karena rekam jejak Ustadz Abdul Somad, ya itu saja ya alasannya berarti ya yang sesuai fakta seperti itu ya. Nah ini kita baca sedikit dari suara.com ya. Tetap jadi ceramah, 7 fakta viral, UAS ditolak hadiri tablik akbar di Jonggol. Nah, kita lihat yang penting-penting saja ya. Ini alasan penolakan. Ya alasan penolakan sih sudah sama ya. Ya ini ya, mengatasnamakan diri sebagai forum masyarakat cinta damai Citra Indah sudah ini, ya inilah kurang lebihnya seperti ini ya. Kelompok tersebut mengaku sudah lama tinggal di Citra Indah City dengan suasana penuh ketentraman, kedamaian, dan keharmonisan. Kami, Forum Cinta Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan UAS ya Ustadz Abdul Somad untuk datang ceramah di tempat kami. Ya sudah ini sama ya alasan yang pertamanya. Nah ini fakta keduanya benar ada penolakan. Jadi sempat ada penolakan, tetapi meskipun akhirnya ceramah tetap jadi ya. Jadi artinya penolakan sudah terselesaikan seperti itu. Ya, penolakan ini merupakan respon atas kegiatan tablik akbar yang dilakukan di Shopping Street Masjid Cikal Harapan ya. Ini seperti berbeda ya tadi. Ya mungkin ini nama tempat lebih tepatnya kali ya seperti itu ya. Saya pun tidak paham kenapa jadi seperti beda lagi. Ya, tapi oke lah intinya seperti itu ya. Acaranya ya betul, rencananya Jumat, acara akan digelar Jumat 17 Juni 2022 pukul 7.30. Oke, ya itu kita oke lah itu fakta kedua. Fakta ketiga beda suara warganet, ya ini pro kontra di internet ya, ada yang pro dan ada yang kontra itu hal biasa kita lewat. Ini bukan penolakan pertama ya, nanti kita akan lihat ini di website di site terpisah ya, supaya lebih jelas. Ini kan dia singkat-singkat ya. Oke ya, jadi bukan penolakan pertama ini kita lewat. Nah, oke belum merespon di Instagram, ya inilah artinya Ustadz Abdul Somad biasanya langsung memberikan respon atas apa yang berkembang di media sosial. Namun atas kabar penolakan acara di Jonggol ini, UAS belum memberikan respon. Ya setidaknya kan berita ini kabarnya ini, ini hari ini ya 18 Juni ya. Ya setidaknya sampai berita ini diturunkan mungkin suara.com belum mendapat respon, Instagram ya dari Ustadz Abdul Somad seperti itu. Nah yang penting ini ya tetap jadi ceramah ya seperti itu. Jadi acara tetap jadi ceramah dengan, dikawal polisi ya, bakal dikawal polisi ya. Acaranya jadinya tanggal berapa dan jam berapa itu saya tidak tahu ya, saya tidak cari lagi. Ya jadi kurang lebih itu ya kawan-kawan. Nah terakhir ini saya mau bicara bahwa ini bukan penolakan yang pertama ya, kita ambil dari sini ya, dari Detik Hot ya, di mana saja yang pernah ditolak ya. Selain Jonggol, UAS pernah ditolak ceramah di 6 tempat ini. Secara singkat-singkat saja ya, nanti kawan-kawan bisa cari dari detikhot.com. Pertama di Universitas Gadjah Mada. Ini di Universitas Gadjah Mada ini direncanakan untuk mengisi kuliah umum ya di Masjid Umum Kampus UGM. Akan tetapi hal ini batal terjadi lantaran rektorat tidak memberikan izin ya. Rektorat itu yang punya kuasa di kampus-kampus rektorat, Bres ya. Ya, itu alasannya karena ada tekanan dari alumni dan UAS dianggap kontroversial ya. Jadi tidak secara jelas ya, hanya disebut
dianggap kontroversial, ya. Satu hal lagi, UAS dikaitkan dengan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih. Ini rupanya di Universitas Gadjah Mada 2019 ya, dekat-dekat ini saya lupa ya, dekat pemilihan presiden seperti itu atau sudah pemilihan ya. Nah, yang kedua ini di Keraton Yogyakarta. Ini saya juga baru tahu ya. Kalau yang UGM saya pernah dengar ya. Ini di Keraton Yogyakarta. Penolakan UAS terjadi pada Oktober 2019 untuk ceramah di Keraton Yogyakarta. Viral di media sosial, beredar di media sosial. Surat yang berisi tidak dikabulkannya izin penggunaan kagungan dalam Masjid Gede Keraton, dalam Penggulon ya, saya ini betul tidak pengucapannya ya ini, dan alun-alun utara sisi barat kota Yogyakarta untuk acara Muslim United oleh Forum Ukhuwah Islamiyah pada 11 sampai 13 Oktober 2019. Inilah ya, ini ya begitu saja beritanya ya di Keraton Yogyakarta, tapi tidak disebutkan alasannya ya, ini tidak ada alasannya, maksudnya tidak disertakan oleh Detik Hot, alasannya tidak ada ya, hanya ya begitu saja penolakannya ya. Jadi ini disebutkan tidak hanya UAS, dalam acara tersebut ada penceramah lain, ini tidak jelas maksudnya bagaimana ini? Ditolak juga atau yang boleh bicara atau hanya UAS yang tidak boleh di Keraton Jogja, ini tidak jelas ya. Ya, kita loncat ya, yang ketiga di mana, di Jepara. Juga pernah UAS juga pernah dijadwalkan mengisi ceramah di Ponpes Al Husna. Ya, penolakan dari GP Ansor ya. Tapi kawan-kawan begini ya, di berita ini kan penolakan tapi, faktanya akhirnya terjadi atau tidak, kita tidak tahu ya, karena kita tidak cari lagi. Ya, itu kita lihat saja, intinya yang sempat saja ditolak di mana ya. Seperti di Jonggol ini kan sempat ditolak, tapi kan akhirnya selesai ya dan bisa tetap berceramah. Di Kudus juga pernah. Oh, ini ditulis ya, akan tetapi dalam acara ini Ustadz Abdul Somad tetap datang berkunjung meski tidak ceramah. Jadi tetap jadi datang ya. Entah memang karena tidak ceramah atau apa, tapi tetap jadi datang ya. Meski tidak memberikan ceramah, oke ya. Itu tadi di dalam negeri ya, ini di luar negeri di Hong Kong. Ya, kasusnya ini juga cukup viral ya yang di Hong Kong ini. UAS mengalami kejadian tidak mengenakan saat baru tiba di Bandara Hong Kong. Ya, sang ulama, ini ada iklan bentar ya. Sang ulama pernah menuliskan kejadian tersebut dalam media sosialnya dan menyebut orang-orang yang menghadangnya termakan isu terorisme. Belum sempat melihat Hong Kong, Ustadz Abdul Somad sudah langsung diminta kembali terbang ke Indonesia. Ya berarti kejadian Hong Kong ini kurang lebih mirip yang Singapura ya, ditolak masuk sepertinya ya. Ya belum masuk kan, jadi ditolak masuk bukan deportasi ya. Jadi nah ini juga di Timor Leste ya. Ya kurang lebih sama lah ya, dia tidak mendapat izin masuk karena dianggap sebagai, wah ini Timor Leste lebih kejam lagi nih, ya. Ya oke lah kurang lebih seperti begitu ya, tapi intinya di luar negeri ini ditolak masuk ya. Kalau yang di Indonesia yang saya sebutkan tadi, Kudus, UGM itu tidak terlalu jelas ya, Detik Hot, beritanya hanya tadi satu saja yang di Kudus ini ya, tetap datang meski tidak memberi ceramah, hanya yang di Kudus ini yang jelas, yang di UGM, lalu di mana lagi tadi? Kita kembali sedikit. Ya, tapi ini sebentar, lelet ini internetnya ya. Nah, yang di Universitas Gadjah Mada, Keraton Yogyakarta, dan di Jepara ya, ini tidak diberitakan dengan jelas bagaimana akhirnya, seperti itu ya. Maksudnya akhirnya apakah jadi bicara atau tidak ya itu tidak tahu ya. Oke, yang penting kita mau tahu beberapa tempat yang, eee, pernah di Ustadz Abdul Somad ini ditolak ya, seperti itu. Meskipun di beberapa tempat yang sempat ditolak itu akhirnya tetap, masalah terselesaikan dan tetap, ada yang jadi berceramah seperti itu ya. Ya itulah, berita tentang Ustadz Abdul Somad kawan-kawan. Tapi saya,
hanya ingin mengambil kaitannya dengan kita orang-orang Kristen, ya, hanya dengan kita orang-orang Kristen. Karena saya kan berita-berita kekristenan ya, berita-berita kekristenan. Jadi tentu saya akan menarik apa yang saya rasa penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen pelajari dan pahami dari kasus seperti ini. Tapi bukan jenis kasusnya ya yang saya mau tarik, yaitu pro dan kontra ya. Tapi kalau permasalahannya apa ya, setiap orang berbeda-beda. Ya, tapi yang saya mau tarik di sini, apa yang perlu kita tarik pelajarannya yaitu menyikapi pro dan kontra ya. Ini yang mau saya, tarik kaitannya dengan kita kekristenan ya. Jadi kalau permasalahan Ustadz Abdul Somadnya itu sebagai pengetahuan kita saja ya, karena kan tentu itu juga sudah ini hanya berita saja ya, kita hanya mengetahui apa beritanya, fakta-faktanya seperti apa, setelah itu ya sudah, itu sebagai sumber informasi kita saja. Nah, tetapi yang kita perlu tarik dari sini ya, bahwa dalam kehidupan ini selalu ada pro dan kontra. Nah, ini yang jadi permasalahan yang perlu kita renungkan sebagai orang Kristen. Nah, jadi, pro dan kontra ini jangan kita jadikan sesuatu yang kalau pro tentu semua orang senang ya, tetapi kalau ada kontra itu jangan, ini sorry ya kawan-kawan, saya bicara ini terutama untuk orang-orang Kristen ya. Saya sudah katakan tadi saya mau tarik ini kepada orang-orang Kristen ya, ini perenungan bagi kita umat Tuhan ya, seperti itu. Nah, jadi bagi kawan-kawan atau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita Islam yang mungkin mendengarkan video saya ini, mohon maaf ini, perenungan ini lebih untuk orang-orang Kristen ya, seperti itu ya, tapi kalau mau dengar silahkan ya. Nah, jadi jelas ya, pro dan kontra itu bukan hal yang aneh, itu hal yang umum ya. Kita kekristenan perlu paham bahwa yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa bersikap terhadap pro dan kontra ini. Kita jangan sampai salah ambil sikap kita, bagaimana kita menyikapi sebagai orang Kristen. Ya, jika kita berpikir, jika kita hanya mau yang pro-nya saja, lalu kita abaikan yang kontra, ya kita pikir, biarkanlah orang-orang kontra itu orang-orang syirik yang tidak suka dengan kita. Itu salahnya orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya saya perhatikan banyak orang-orang kawan-kawan kita, orang-orang Kristen yang, seperti ini ya, maupun dalam memberi nasihat suka seperti ini. Kalau dia tidak suka dengan Anda, ya sudah biarkan saja. Nah, banyak yang seperti itu ya. Jadi mengabaikan yang kontra, ini satu pengajaran yang tidak boleh seperti ini ya. Yang kontra itu jangan kita musuhi ya, jangan kita abaikan, seperti itu. Nah, ya jadi kenapa tidak boleh kita abaikan? Ya karena justru yang kontra itu kita perlukan untuk selalu bisa, buat kita tetap dalam track, dalam rel kita, berjalan dalam rel kita, tetap bisa menjaga kita ini hidup berjalan dalam jalur yang benar ya, seperti itu. Lalu kalau kita mengabaikan yang kontra itu sama dengan kita cabut rem itu dari kehidupan kita. Ini seperti kalau kita, punya mobil, kita cabut rem mobilnya. Kalau kita punya motor, kita cabut rem motornya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana mobil, motor ya, atau sepeda kita tanpa rem. Ya itulah yang akan terjadi kalau kita mengabaikan yang kontra. Jadi yang kontra ini harus kita pandang sebagai rem dalam kehidupan kita, membuat kita waspada ya. Inilah pentingnya yang kontra. Kalau pada kenyataannya di dunia ini tidak ada semua orang yang akan pro dengan kita 100% tidak. Mau bagaimanapun hidup kita baik dengan orang-orang, tetap ada saja yang akan kontra, seperti itu ya. Saya katakan sekali lagi kawan-kawan jangan dikaitkan ini dengan berita yang tadi kita baca ya. Ini jelas murni saya mau tarik kaitannya ke Kristenan ya. Saya tidak tidak, menyetujui UAS dan juga saya tidak dalam rangka, memberikan pendapat salah benarnya seperti itu tentang Ustadz Abdul Somad ya. Ini murni tentang kita kekristenan melihat kasus pro dan kontra Ustadz Abdul Somad ini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi jangan dikatakan seolah-olah saya mendukung atau seolah-olah saya menyalahkan. Tidak seperti itu ya, tidak ada tarikan seperti itu ke Ustadz Abdul Somad ya, karena bukan bagian kita lah. Pokoknya kita hanya tahu beritanya, kita baca ya,
Lalu kita perlu tarik ya, kita perlu jadikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita di dunia ini sebagai pelajaran bagaimana kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, meskipun kasusnya beda seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita tadi sampai kepada jangan mengabaikan yang kontra. Yang kontra itu harus kita jadikan sebagai rem ya, seperti mobil punya rem, motor punya rem, sepeda punya rem ya. Rem itulah yang harus kita miliki. Nah, rem ini baru bisa kita dapatkan dari yang kontra. Karena kalau yang pro itu biasanya membuai kehidupan kita. Seolah-olah kan menyanjung kita, itu seolah-olah membuai kehidupan kita. Jadi yang kontra harus kita jadikan seperti guru yang mengawasi kita. Tujuannya jelas untuk supaya kita tetap berjalan pada rel yang benar, pada jalur yang benar. Jadi yang kontra itu sebenarnya jadi batasan bagi kita. Jangan lupa bagi kita kawan-kawan, kekristenan ya, bahwa satu fakta bahwa semua manusia ini sudah berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa. Maka perlu ada peringatan-peringatan, batasan-batasan yang mengatur kita supaya kita ini bisa memperbaiki diri. Dan yang kontra inilah bisa jadi rambu-rambu pengingat bagi kita, menjadi rem bagi kita. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas, kebebasan mutlak itu tidak ada. Manusia punya kebebasan seperti itu. Makanya kalau, kita katakan mau tidak ada yang kontra dengan kehidupan kita, tidak mungkin ya, semua pasti ada kontra dan kontra itu harus kita jadikan sebagai rem, pembatasan kehidupan kita. Kalau orang katakan, kalau begitu nanti manusia jadi tidak hidup jadi tidak bebas. Ya kalau kita kembali ke Alkitab, mana ada manusia yang hidup bebas? Ya semua manusia sudah hidup di dalam dosa, jelas di dalam Alkitab itu. Arti di dalam dosa ya sudah penuh dengan keterbatasan, ya. Segala perbuatan kita adalah cemar, ya kalau tidak dibatasi akan semakin cemar, ya. Itulah penyertaan Tuhan, anugerah umum Tuhan. Ini anugerah umum Tuhan ya, untuk, menjaga seluruh bumi ini supaya tidak terlalu jauh cemarnya seperti itu. Itu anugerah umum Tuhan, ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada manusia yang punya kebebasan mutlak, itu jelas dalam Alkitab, ya. Tapi saya tidak bicara lagi soal kebebasan mutlak ini ya, sesuai Alkitab karena nanti topiknya melenceng. Ya, kita kembali lagi ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi, yang kontra ini harus kita jadikan seperti rem, seperti guru yang sedang mengawasi kita. Tujuannya supaya kita tetap berjalan pada jalur yang benar. Nah, terlepas dari salah benarnya yang kontra, tetap tetap perlu kita pertimbangkan. Tetap kita perlu pertimbangkan Sa yang kontra argumentasi-argumentasi yang kontra itu sebagai perenungan diri kita. Jika ternyata kita yang disalahpahami ya setelah kita merenung diri artinya kita ini, "Oh ternyata saya benar loh tidak salah," atau kita perlu mengadakan, hak tanya jawab lah seperti itu ya kepada orang yang menuduh kita. Ya tidak apa-apa, kita lakukan saja itu. Kalau ada kesempatan kita lakukan, kalau bisa beri penjelasan, kita beri penjelasan. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita ya. Tetapi perlu kita dengan mata yang jernih. Jangan asal kita mau diri kita yang benar, kalau seperti itu percuma, bukan koreksi diri namanya, bukan perenungan diri, ya. Jadi komplain mereka itu bisa kita jadikan untuk perenungan diri kita. Nah, lalu kalau memang kita yang disalahpahami, kita semua memberi hak jawab sudah, ya terima tidak diterima itu urusan belakangan ya. Nah, tetapi jangan lupa juga kita doakan mereka yang, memang ternyata menyalahpahami kita. Kita doakan mereka lah supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka ya. Seperti itu saja. Tapi jika ternyata yang kontra itu benar, ya kita perlu dengan rendah hati untuk koreksi diri, meminta maaf, memperbaiki diri, dan terima kasih jangan lupa kepada yang kontra-kontra itu, ya. Meskipun jumlahnya sedikit perlu terima kasih dan doakan mereka, bersyukur Tuhan mau pakai mereka untuk ingatkan mereka, bukan untuk ingatkan kita, ya. Tuhan pakai mereka untuk ingatkan kita. Tuhan kan bisa pakai siapa saja untuk ingatkan kita. Tidak perlu harus selalu orang saudara seiman, ya. Dari saudara tidak seiman pun bisa itu terjadi ya, bahkan dari orang ateis pun Tuhan bisa pakai kalau untuk menegur dan mengingatkan kita. Tapi yang paling penting di dalam perenungan diri ini adalah diperlukan kerendahan hati.
Nah, tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa punya lapang dada, pemikiran yang jernih untuk menerima semua kritikan, ya, terutama yang kontra-kontra ini. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang-orang congkak tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Nah, minta waktu sebentar kawan-kawan. Sebentar ya, sebentar kawan-kawan. Sebentar ya, bentar. Ya, kita lanjut ya. Sebentar. Sebentar kawan-kawan ya. Di saya layarnya. Ya, oke ya, tadi sampai Yakobus 4 ayat 6 ya. Allah Yakobus 4 ayat 6 ya, kita perlu rendah hati karena, jelas Alkitab ya, Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi itu perlunya, rendah hati di dalam mengkoreksi diri, di dalam perenungan diri. Tanpa rendah hati tidak mungkin kita bisa melakukan perenungan diri dengan benar, pasti ego kita, emosi kita yang akan berperan. Nah, dan itu tadi yang paling sulit itu kerendahan hati. Ya, bisa kita miliki tidak itu kerendahan hati, itu yang paling sulit, ya. Nah, tetapi ada satu hal yang paling perlu kita waspadai, ya, dan terkadang apa yang akan saya katakan ini, itu malah jadi jerat bagi diri kita. Ini justru banyak, jadi gini, justru banyaknya, kalau lebih banyak yang pro, itu yang jadi permasalahan. Biasanya kita melihat jumlah ya, banyaknya dukungan, pujian kepada kita, ya. Kita seolah-olah jadi mengabaikan yang kontra, yang jumlahnya hanya sedikit dan segelintir. Ini seandainya seperti itu ya. Kalau jumlahnya sama, setengah-setengah tentu itu akan buat kita lebih waspada biasanya ya. Apalagi jumlah yang kontra lebih banyak, otomatis biasa kita jadi stres ya, karena kita tertuduh jelas seperti itu. Nah, tetapi yang masalah kalau yang jumlah pendukung, jumlah pro yang dengan kita ya, itu lebih banyak dan jumlah yang kontra hanya segelintir. Ini yang sering kali jadi permasalahan. Karena kita akan mengabaikan yang kontra. Ya, kita cenderung katakan yang kontra itu yang salah. Kita tidak mau koreksi diri. Sudahlah, saya yang dukung saya lebih banyak kok, itu tandanya saya benar. Nah, ini yang sering kali permasalahan di sini. Ini sering membuat kita jadi gagal melihat, mengkoreksi kelemahan diri kita. Dan kita cenderung langsung menjustifikasi bahwa kita benar. Ya, ini yang sering kali buat kita gagal memperbaiki diri. Nah, jadi karena ya kecenderungan ya, apalagi saya katakan kalau jumlah yang pro itu besar ya banyak, itu kecenderungan kita akan mengatakan yang pro itu yang benar, yang kontra itu yang salah. Nah, jadi di sini sering terjadi permasalahannya, makanya saya katakan, yang paling sulit itu rendah hati, ya. Tapi yang perlu diwaspadai tentang jumlah ini. Jadi kita seringkali mengabaikan yang kontra, padahal kalau kita sadar ya, bahwa natur kita manusia adalah berdosa. Jadi sebenarnya di luar pro dan kontra, ya, apapun alasannya kita ini sudah berdosa. Kalau sudah berdosa, mau yang kontranya hanya satu orang pun, kita perlu tetap sadar diri, berkoreksi diri kita dengan rendah hati. Karena kita sadar kita ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Ya, tapi ya itulah susahnya. Natur manusia berdosa di dalam Alkitab sudah jelas ya. Manusia itu senang dipuji ya. Tapi kalau ditentang marah ya itulah natur manusia yang berdosa. Karena Alkitab jelas, bagi Alkitab semua manusia sudah berdosa. Tapi orang Kristen jangan lupa apa kata Alkitab tentang jumlah ini, ya. Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, ya, kawan-kawan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Apa ini artinya? Konteksnya jelas ya di sini bahwa kalau di ayat Matius 22, 14 ini ya, Tuhan panggil semua orang. Tapi bukan semua orang yang dipilih, ya, paham ya kawan-kawan? Tuhan panggil semua orang, tapi tidak semua orang terpilih.
Kan Kristen, semua orang bisa mengaku jadi Kristen, tetapi tidak semua orang umat Tuhan atau tidak semua orang Kristen sejati, ya. Jadi Kristen bisa jadi Kristen KTP. Betul dia sudah dibaptis, ya tetap saja bisa Kristen KTP. Kenapa? Baptis itu kan cara manusia. Keselamatan bukan karena baptisan, keselamatan karena Tuhan yang pilih. Lalu Tuhan berikan iman kepada orang-orang yang dipilihnya. Itulah keselamatan, bukan karena baptisan, ya. Baptisan hanya tanda. Nah, jadi di Alkitab sendiri sudah jelas Tuhan itu tidak pernah lihat pakai jumlah, ya, bahwa jumlah banyak, besar itu benar, jumlah kecil, sedikit itu salah, tidak. Ya, bahkan dalam banyak hal di Alkitab, Tuhan selalu nyatakan sedikit yang terpilih. Lalu kita juga bisa lihat ya di akhir zaman nanti banyak orang yang berkata, katakan kepada Tuhan, "Aku sudah bekerja bagimu Tuhan, aku sudah bernubuat bagimu, melakukan mukjizat dalam bagi namamu." Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan tolak semua itu, ya. Nah, kita bisa lihat dari mana lagi tentang, Tuhan tidak pernah bicara banyak itu benar dan sedikit itu salah, ya. Lalu juga dalam persembahan Tuhan pernah bicara, ya, persembahan janda miskin. Tuhan justru menghargai persembahan janda janda miskin itu. Meskipun dia beri hanya kecil ya, hanya satu keping seperti itu, tetapi itu seluruh yang punya dia, itu dah besar. Jadi banyak, sedikit itu relatif, ya, bukan banyak sedikit pandangan kita, ya. Nah, jadi jelas di dalam Alkitab, patokan benar salah itu bukan, lebih banyak atau lebih sedikit, itu tidak jadi patokan dalam Alkitab. Bukan satu standar dari Alkitab, bukan standar kebenaran. Ya, jadi dalam Kristen, jelas jumlah bukan tanda bahwa saya atau kita ini benar, tidak. Dan jangan lupa bahwa natur kita adalah berdosa, semua orang berdosa ya. Nah, jumlah yang dukung kita banyak itu sama sekali tidak menandakan kita sebagai orang benar. Jadi kawan-kawan kalau suatu kali kita mengalami konflik baik di manapun ya, baik di dalam gereja maupun di dalam kita lingkungan dan lain-lain, meskipun banyak yang dukung kita, jangan kita cepat-cepat sombong, jangan kita menyatakan bahwa kita benar terlalu cepat, jangan. Koreksi saja dulu ya, apalagi Alkitab juga sudah katakan mengekang lidah ya, artinya apa? Harus kontrol kita mau mengucapkan apapun kontrol pikir dulu dengan benar, itu semua sudah Alkitab ajarkan. Ya, jadi itulah saya katakan bagaimana orang Kristen harus bersikap dengan benar terhadap, yang mendukung atau yang menolak kita, terhadap yang pro atau yang menolak atau yang kontra terhadap kita. Intinya tetap rendah hati, jangan merasa benar hanya karena jumlah yang pro lebih besar dari yang kontra, jangan abaikan yang kontra, tetap setia dalam belajar dan bertekun dalam firman Tuhan, karena hanya itu satu-satunya yang bisa membentuk diri dan mempertumbuhkan iman kita di dalam Kristus. Terima kasih kawan-kawan, saya akhiri sampai di sini. Mari terus berjuang bersama untuk menyatakan kebenaran Alkitab. Jangan lupa berikan subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe dan terima kasih bagi yang sudah subscribe supaya bisa terus mendapatkan topik-topik terbaru secara lebih awal dari apa yang sudah saya buat untuk pelayanan saya terhadap Tuhan. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Tuhan memberkati.